seneng banget nih karena bisa ketemu lagi sama aku Putri Andriana dan aku Ayu Rahmawati. Apalagi kalau bukan di program kesayangan kita, Items Informasi ke teman-teman milenial, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan sebelum kita lanjut untuk nemenin kalian selama 30 menit ke depan, pastinya informasinya juga seru banget. Kita harus menerapkan protokol kesehatan dulu. Setuju banget. Kita harus kira-kira kurang apa nih? Pakai masker dong. Dan buat sebenarnya ya, tema kita kali ini berkaitan erat banget sama protokol kesehatan. Bener banget. Karena ngomong-ngomong soal pandemi ya Yu, itu kira-kira kalau menurut Ayu, orang yang paling berjasa di pandemi ini tuh siapa sih? Yang pasti tuh garda terdepan ya untuk menangani pandemi. Siapa lagi kalau bukan tenaga kesehatan atau nakes. Ada dokter, ada perawat, bahkan sebenarnya kita juga harus menghargai orang-orang yang mungkin selama ini jarang tersebut gitu ya. Kayak mungkin bahkan kalau kita lihat ada yang pembersih rumah sakitnya, itu juga kan sebenarnya garda terdepan. Nah, untuk itu, untuk menghargai jasa-jasa pahlawan kita, ini kita akan memperingati salah satu profesi yang tadi udah aku sebutkan, yaitu Hari Dokter, Po. Benar banget nih, Yu. Jadi, Hari Dokter Nasional itu juga dipilih bertepatan dengan hari ulang tahun terbentuknya Ikatan Dokter Indonesia atau biasa kita singkat IDI. Nah, pencetusan Hari Dokter Nasional itu bertujuan untuk menghargai para dokter yang berjuang selama masa penjajahan. Nah, meskipun dibentuk secara resmi pada tahun 1950, Persatuan Dokter Indonesia sendiri itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 1911. Jadi faktanya itu Perkumpulan Dokter Nusantara yang lahir pada 1911 ini diberi nama Vereniging van Indische Artsen. Nah, kemudian pada tahun 1926 organisasi tersebut kemudian berubah nama menjadi Vereniging van Indische Geneeskundige atau VIG. Nah, VIG sendiri itu pada masa pendudukan Jepang dibubarkan dan diganti menjadi Jawa Izzi Hokokai. Kemudian pada tahun 30 Juli 1950, Organisasi Kesehatan Indonesia yaitu Persatuan Tabib Indonesia dan Perkumpulan Dokter Indonesia itu menggelar rapat yang bertujuan untuk mempersiapkan pertemuan besar mendirikan suatu perkumpulan dokter yang baru. Hingga pada tanggal 24 Oktober 1950, Ikatan Dokter Indonesia mulai didirikan dan sekaligus menjadi tanggal yang ditetapkan sebagai Hari Dokter Nasional. Jadi awalnya gitu Yuk. Emang panjang ya sejarahnya dari zaman Belanda dulu tadi. Dan kalau misalkan ngomongin masalah dokter, ini kan adalah profesi yang sangat mulia, menyelamatkan nyawa gitu ya, hidup orang banyak juga. Maka pendidikan atau tahapan menjadi dokter ini nggak gampang loh. Bener banget. Nah, kalian mungkin teman milenial yang mau jadi dokter atau sekarang yang lagi menjalani pendidikan dokter pasti relate banget nih sama informasi yang akan aku kasih tahu. Jadi pelajarannya itu juga banyak banget, pendidikannya banyak banget yang harus dilalui seorang dokter. Yang pertama adalah pendidikan akademik atau kuliah kedokteran dulu. Jadi masa pendidikan akademik ini adalah masa di mana seorang dokter akan mempelajari ilmu dasar dari kedokteran. Pembelajaran ini dilaksanakan gak cuma terpaku pada kuliah tatap muka aja, tapi juga melaksanakan praktik lapangan. Kemudian kalau misalkan kamu ingin mendapatkan gelar sarjana kedokteran atau esket biasanya ya singkatannya, kamu harus menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat dari kelulusan. Meskipun udah dapat gelar, udah sarjana kedokteran, kamu masih belum langsung bisa kerja, masih banyak banget tahapan-tahapannya. Nah, diantaranya adalah kamu harus menjalani pendidikan profesi dulu. Jadi ini adalah tahap di mana kamu menjadi koas atau co-assistant. Dan di sini ini calon dokter akan menangani pasien di rumah sakit secara langsung. Jadi udah bukan teori lagi, langsung ke prakteknya. Dan pada saat menjalani masa koas ini, seseorang menjadi asisten dokter yang udah ahli. Mulai dari cara nyuntik, ngambil darah, hingga
kamu akan menyaksikan langsung proses operasi, dan ini adalah tahap-tahap di mana kamu akan menjadi koas ya, itu kegiatan-kegiatannya seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal nyuntik darah atau operasi ya, menurutku kalau misalnya buat temen-temen nih yang kuliah kedokteran tuh hebat banget ya. Karena bukan cuman kemampuan akademis atau otaknya, tapi mentalnya juga harus diuji. Bener banget. Kita harus berani ngelihat darah, Nggak boleh jijik. nggak boleh jijik, terus harus tahan ngelihat badan orang di black kayak gitu kan butuh mental kan. Bener banget. Karena yang aku tahu ini pengalaman tuh banyak banget teman-teman aku yang mereka tuh pengen banget jadi dokter ya, jurusan mereka juga udah pas, jurusan IPA pas SMA, tapi mereka tuh nggak berani lihat darah. Nah, Gitu. nggak cuma tentang darah aja Put sebenarnya, tapi kalau misalkan jadi dokter itu hafalannya tuh susah banget. Bahasanya susah lagi, bahasa ilmiah. Terus kayak apa tadi, bahkan untuk nyebutinnya pronounce-nya aja susah. Ini kamu harus inget gitu ya. Harus belajar bener-bener ya. Betul. Terus tahapannya nggak sampai situ aja guys, karena buat kalian yang ingin atau sedang menjalankan pendidikan dokter itu kalian harus melewati ujian sertifikasi. Jadi nanti nih para calon dokter itu akan mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi kedokteran yang diselenggarakan oleh negara. Ujian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ujian tertulis atau disebut CBT, yaitu Computer Based Test, dan ujian praktik yang disebut dengan OSCE atau Objective Structure Clinical Examination. Nah, kalau misalnya nanti kalian sudah lulus ujian ini, baru deh kalian mendapatkan gelar dokter. Ya. Setelah itu, seorang dokter baru juga wajib melaksanakan sumpah dokter. Meskipun kalian sudah memiliki gelar dokter, masih ada satu tahapan lagi agar bisa bekerja di rumah sakit ataupun membuka praktik sendiri. Apa tuh tahapannya? Nah, tahapan selanjutnya itu internship. Jika berhasil menjalankan internship dengan baik, kalian akan mendapatkan surat tanda registrasi yang berguna untuk bekerja di instansi kesehatan. Ya. Internshipnya tuh nanti akan berlangsung selama 1 tahun. Meskipun ya sama-sama bertugas di rumah sakit, tapi koas dan internship itu berbeda. Karena saat melaksanakan internship, dokter senior tidak akan mengawasi seketat saat masih koas gitu. Wah, nah. Mungkin kalau pandangan aku agak unik ya, biasanya kan kita tuh internship di awal ya. Ini tuh dia harus menjalankan beberapa tahap dulu baru internship. Iya, karena internshipnya udah nggak boleh sembarangan nih. Benar, Harus udah punya bekal yang matang dulu, karena kan ini badan orang gitu Badan ya. orang bahaya. Bener, tapi Put, abis internship itu nggak berhenti loh sampai di sana. Panjang banget Panjang kan. banget, iya, Aduh. Kalau misalkan kalian pengen melanjutkan lagi, tadi kan udah jadi dokter umum gitu ya. Sekarang ini ada lagi suatu pendidikan yang namanya pendidikan spesialis. Nah, ini lanjutannya dari dokter umum tadi. Meskipun kamu udah menyelesaikan internship dan juga mendapatkan surat tanda registrasi atau STR, seseorang ini yang akan menyandang gelar dokter umum tadi, kalau misalkan masih mau mendalami lagi, ini harus ada pendidikan spesialis yang ditempuh selama kurang lebih 4-6 tahun. Dan perjalanan menjadi dokter ini emang panjang banget, maka dari itu tuh nggak cuma butuh kesiapan dari fisik aja, tapi mentalnya juga harus prima ya. Harus prima. Nah Put, tapi kalau misalkan ngomong-ngomong tentang dokter, ini tuh cita-cita kamu gak sih dulu pas jadi kecil tapi gitu? kayaknya tuh kalau ngomongin cita-cita, seluruh anak kecil tuh kalau ditanya pengen jadi apa, pasti jadi dokter nggak sih? Iya, Atau enggak kalau yang cowok tuh jadi pilot. Bener, atau jadi polisi Jadi gitu polisi ya. biasanya gitu. Bener banget, karena ini sebenarnya adalah satu profesi yang menurut aku mulia banget. Terus juga jujur ya kalau di Indonesia dokter itu masih prestisnya tinggi ya. Karena kuliahnya juga mahal, perjuangannya luar biasa. Dan juga pastinya nanti pengabdiannya ke masyarakat juga seumur hidup jadinya. Karena kalau aku tuh bayanginnya ya, pendidikan dokter aja tuh udah capek, melelahkan dan panjang. Tapi saat jadi dokter juga mereka masih lelah karena kan harus menghadapi pasien-pasien yang sakit, apalagi di era pandemi ini kan. Iya, makanya nih kita salut banget sama dokter-dokter yang ada di Indonesia, terutama kalau kita lihat nih sekarang pandemi udah agak turun ya sekarang penyebarannya. Terima kasih untuk seluruh dokter dan juga tenaga kesehatan di Indonesia. Kayaknya tuh sebenarnya rasa terima kasih aja tuh nggak cukup ya, karena jasa mereka tuh yang bener-bener besar banget sampai
kalau inget pandemi tuh sampai kondisi sekarang tuh aku bener-bener terharu ya, karena inget tahun lalu tuh bener-bener Aduh, itu serem banget ya. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh tahun lalu, bahkan beberapa bulan lalu aja Iya, tuh iya. masih tinggi-tingginya banget, tapi sekarang udah bisa melandai, sudah mulai banyak aktivitas tuh, siapa lagi kalau bukan karena tenaga kesehatan, salah satunya dokter. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong masalah Hari Dokter Nasional, ini kita akan bahas lagi, tapi nggak di segmen kali ini, kita akan break dulu. Nanti kita akan balik lagi nih buat teman milenial semua, makanya pastiin kalian tetap sama kita berdua ya di Items Informasi ke teman-teman milenial.